manis, anak manis, janganlah dicium sayang. Kalau dicium merah pipinya. Anak manis, janganlah dicium sayang. Kalau dicium merah pipinya. Halo pasukan Armarem Pekanbaru, akhirnya kita bisa merapatkan kaki dan singgah juga nongkrong seharian di Pekanbaru lah intinya. Sekarang sih di terminalnya, di terminal Payung Sekaki. Orang sini nyebutnya terminal akap. Ini kita di Parung Pojok yang tempat loket-loket bis ke arah Sumatera Utara, tapi yang kelasnya agak ke bawah, bukan yang premium. Kalau premium sebelah sana itu sederet itu. Ini kita nongkrong. Sekarang jam berapa sih? 5:30. Jadi kita akan berangkat. Tadi kan kita udah nebus tiket dan berangkat jam 7 malam. Habis ini kita geser ke loketnya Sampagul. Ini kita ngopi-ngopi dulu di sini. Di loketnya Bilah Paneh kayak gini. Mandi, tidur saya di sini. Nanggung soalnya datang tadi jam berapa? Jam 9, jam 10. Sekarang udah sore dan mau berangkat lagi. Jadi ya di sini aja lah. Nyantai sing tenang. Kondisi psikol terkini masih ampuh ya. Cuman mata yang agak kurang tidur karena tidurnya di bangku. Tetap sambat, jangan semangat. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka. Gagal dan gagal lagi apa yang aku jalani. Tangis perih dan simpan dalam. Nah, loketnya kayak gini. Jadi pasti nggak jauh lah dari tadi apa namanya LS Sampagul. Yang jalan ini mobil ini. Iya Sampagul. Yang jalan mobil ini nanti. Iya. 90.000. Jadi udah penampakannya kayak gini tiketnya. Tiketnya 90.000 dan mobilnya ini via Bangkinan. Kita dapat nomor 1 sih nanti belakang supir. Ya ganteng lah, masih pakai cooler ya. Oh, pakai cooler. Kita turun di Bukit Tinggi ya. Nah, loketnya ini pas pinggir jalan lah, SMA Amin. Depannya di seberang sana itu ada, kalau nggak salah tadi apa ya, Putra Pelangi. Nah ini. Sampingnya Laksmi Langgeng pas kayak gini. Cakep lah. Sama yang punya terminal ini ya. Ya. Nah. Janganlah punya terminal pula. Yang sering di sini aja ya. Gitu ya. Mencari orderan. Bang Aris, terima kasih banyak sambutannya ya. Oke, Mas. Nah, kita makan-makan dulu lah. Makan dulu kita, Mas. Iya, makan dulu. Siapa? Nasi Padang ya. Nasi Padang, nasi Ampera. Bahasa Minang Mas bisa? Baka Banyu, Baka Banyu. Sambarandang nama Mas. Aku nama Sambarandang Mas. Aku sampai ikan Mas. Sampai ikan. Ya. Apa lagi? Yang nggak ngerti bahasa Minang ya. Kucu ubi nih. Kucu ubi. Kucu ubi ini daun singkong. Sekali. Daun singkong ya. Nah, biar paham. Ini karupuk kalau bahasa Minang ya. Karupuk ya. Karupuk. Pokoknya terima kasih banyak, jangan kapok-kapok ya. Soalnya okay. YMT pertama kali singgah di Pekanbaru, biasanya cuma sliver-sliver. Ini bener-bener singgah ya. Kalau mau berkunjung ke channel saya, Minas Bus channelnya. Nah, ini ya. Jangan lupa kunjungi juga itu channelnya Bang Aris. Ya, oke kita makan dulu. Oke, makan dulu. Dan untuk di shelter keberangkatan ini, kalau jam 5:30 ke atas biasanya ke arah Medan nih, bis balap semua ini. Yang kastanya ada banyak, kelasnya ada banyak. Dan kalau tadi jam 3 sampai jam 5 itu bis ke arah Jawa sama pokoknya Bengkulu, Jawa, ke arah bawah lah, ke arah timur pokoknya. Ini sekarang ke arah barat.
Ini ada Sympathistar double deck 2 ya, satunya sleeper kayaknya. Itu ada banyak kok, ada 4 kalau nggak salah hari ini. Sympathistar ini baris sebelahnya itu ada Almera, nggak tahu buahnya ini. Nanti kalau semakin malam ya semakin ramai. Cuman kita kan nggak bisa sampai malam di sini karena jadwal kita jam 7 udah harus berangkat dari loket. Tapi nanti bis kita sepertinya memang masuk ke sini sih. Nah, semakin malam gini malah semakin ramai. Itu ada Laksmi. Kita pernah naik ya, buat teman-teman yang belum nonton IMT naik Laksmi Langgeng bisa dilihat dulu. Dan kita akan coba. Wah, semakin malam malah banyak yang antar datang ini. Kayak di Banda Aceh, kayak di Terminal Batas, semakin malam semakin ramai. Banyak makhluk halus juga. Kita coba ke sana lihat ada apa aja. Nah, ini ada apa ya? Sleeper juga ya. Yang belakang juga sleeper Premier. Itu ada Almera. Lihat ini double decker ini, yang belakang sana ada apa itu? Sympathistar yang iya. Oh, bukan. Wow, mata minus sih susah ya. Rame ya makin malam. Cuman kita nggak bisa lama-lama, habis ini kita bakal geser. Pekanbaru, kota strategis yang juga disebut sebagai ibu kota minyak bumi Indonesia, merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau. Terletak di tepian Sungai Siak dan pada awalnya merupakan kota kecil yang memiliki pasar pekan bernama Payung Sekaki atau Senampelan. Minang menjadi etnis mayoritas terbesar di kota ini, mencapai 40% dari jumlah penduduknya. Terminal Payung Sekaki adalah ikon terminal besar tipe A yang menjadi titik pusat bus melakukan pemberangkatan. Orang Pekanbaru biasanya menyebutnya dengan Terminal Akap atau Terminal Bandaraya Payung Sekaki yang disingkat TBRPS. Terminal terbersih, tertata, dan ternyaman yang ada di Provinsi Riau. Tidak ada pengamen lalu lalang, tidak ada pedagang keliling mondar-mandir, dan tidak ada pungli. Ini niatnya kita mau ke mana? Loket lah kalau hujan terus, dan kita mau putuskan nunggu di sini aja. Jadi nanti kalau ditelepon agennya biar saya bilang naik dari terminal aja Bu, soalnya dari loket jam 7 katanya sih, kata teman-teman memang masuk sini setengah 8. Ya tunggu sini daripada hujan-hujan, sambil lihat bis-bis ke arah Medan yang persiapan berangkat. Di tempat paling dekat sama kita ini ada JRG, kita udah pernah naik. Kemudian Putra Pelangi trontonnya, kemudian ada Almera Sleeper, dan di ujung ada Sympathistar double decker. Oh, banyak yang antar, nggak tahu yang naik berapa, yang antar berapa nggak tahu. Kita belum tahu untuk situasi kebiasaan di Pekanbaru. Ini terminal paling rapi. Ini pedagangnya dikelompokin jadi satu, terus nggak ada pengamen, nggak ada pedagang yang keliling, nggak ada pengamen yang masuk-masuk ke bis. Istimewa terminal ini. Payung Sekaki, bersih bener. Saya baru kesini kaget lihat kondisinya, wah ngeri. Istimewa terminalnya ternyata, pengurusannya jos.
Semakin malam malah semakin ramai suasana di Terminal Payung Sekaki ini, terutama bus-bus yang ke arah Medan mulai berkumpul dan persiapan mulai berangkat. Banyak sekali kita temukan bus-bus kelas premium menghiasi pelataran shelter keberangkatan, mulai dari Halmahera, JRG, Sempati Star, PM Toh, Putra Pelangi, Bintang Utara Putra, Bintang Utara, El Divo, dan lain-lain. Bisa dibilang nggak ada bus ke Medan yang ketinggalan zaman dari segi fasilitas maupun kondisi armadanya. Kalau ada yang kelas biasa, biasanya sudah berangkat sejak sore tadi. Selain bisa banyak melihat bus bagus di sini, juga bisa melihat banyak sekali mania dan konten kreator membuat video. Mungkin bagi kalian yang melihat video ini mengira IMT tengah menikmati keindahan pemandangan malam ini. Tapi bukan itu sebenarnya. Justru hati kita was-was karena hingga jam 7:30 malam tak kunjung ada kabar terbaru dari petugas agen bus yang akan kita tumpangi. Padahal di tiket tertera berangkat jam 7 malam. Bang Aris sekarang tengah berada di loket Sampagul guna memberitahu kalau kita akan menunggu di terminal, tapi ternyata di luar perkiraan. Usah bali mikir kok dadi sorong, nangis malah dadi sengsara, kakean mangan ati risi gadeni wis tak lakoni kabeh sing kon karepi. Nggak masuk sini ya? Nggak jadi masuk mas. Ajaran saya mau mas. Cepat. Ada apa masalah nggak masuk? Ini kita kirain biasanya anak-anak kalau posting kan masuk sini meski malam tuh. Iya. Enggak gimana? Kadang sini kadang tergantung juga. Kadang ada sewa Masuk. Banyak soal masuk kalau enggak. Tapi ini belum berangkat ya kalau kita ke sana ya? belum kayaknya bang. Belum ya? Kita ke sana. Ya, kita gas ke sana kalau Bisa. nggak dapat nanti ya. Net Dapatnya dapat. Nggak dapat nanti ya. Net dapat ya. Aku ora lilo wani golek molo ajurmu ning jero dodo. Belum ditelepon juga soalnya kan? 7:30 ya? Tuh 7:30. Kita nungguin malah kata ini abangnya katanya orang dalam Sampagul. Jadi kita geser disuruh ke loket aja. Kita pindah ke loketnya. Takutnya telat dimarahin. Ora mati galine ditinggal janji. Janji kudu iso ngancani sehidup. Ini kita baru datang jam 8 kurang lah. Ini ternyata mobilnya belum ya jam 8 ya. Jam 8 kan. Nah, itu mobilnya ternyata belum dihidupkan. Terus ini jalan apa enggak intinya hari ini? Ya. Hah? Itulah belum pasti. Ini. Karena penumpangnya tergantung penumpang. Kalau cukup penumpang dia berangkat. 5 mungkin lah boleh bawa berangkat. Tapi kalau 1-2 orang berangkat. Gini loh. Nah, kelihatan jelas ini ya. Ini Gultum sama apa nih? Ceniago. Bang Gultom, gimana ini? Ini jadi jalan apa gimana ini? Sepertinya kayak jalan bang. Tanya kali sama supir kayak yang berjalan. Jalan ya. Walaupun di jalan agak lambat. Belum lah. Maklum lah. Yang penting berangkat. Ya yang penting berangkat sih. Paket ada nih. Paket ada. Hapus yang langsung ada. Jadi ini kepastiannya jam berapa? Tapi kayaknya udah hidupnya sih mas. Udah dihidupin ya? Ini barusan dihidupin ya? Sepertinya Jalan lah, bismillah ya. Udah, jalan ya. Jangan sampai saya tercampar di sini. gitu. So inilah target lagi ya. Iya. Pulang hari ini lah sampai kejauhan. Iyalah, biar gak lama-lama. Lampu udah hidup juga nih. Udah hidup juga. Mudah-mudahan aja nih. Mudah-mudahan jalan lah. Saat tadi datang sini masih gelap mobil. Terus ditanya belum tentu jalan. Nunggu sampai jam berapa? Jam 9, setengah 9 ya? Setengah 9 lah mas. Jalan apa tidaknya itu keputusannya ya? Penting mesin kan hidup. Tidak ada bayangan untuk berangkat tuh ada. Ini AC ya, enak, ekonomi. AC. AC ekonomi. Angin sendela. AC itu angin sendela. Kaca di atas. Kaca geser lah. Kaca geser lah. Bismillah lah, udah dinyalain tuh. Ada paketnya. Kalau bang mau dengan interior dalamnya apa? Iya ya. Habis Open ini. kok langsung. Hah? Open kok orangnya. Iya, orangnya enak ya. Itu supir satu ya bang. Ada berapa kru yang jalan biasanya? Apa? Ya, kru yang jalan sekali jalan berapa? 3 apa 2?
Kru. Semua. Supir, Supir kenek. 2, kenek 1. Oh. Ada berhenti rehat makan nggak, Bang? Kalau via Bukit ada, Bang. Ada ya? Di rumah makan Bukit Tinggi. Oh, berarti istirahat pertama di situ. Rumah makan Majina satu. ALS tuh? ALS lah. Berarti dari sini sampai Bukit nggak berhenti ya? Nggak berhenti, Bang. Hitungan berapa jam ya? Kalau kondisi jalan kayak gini lah. Biasanya Sampai Bukit jam berapa lah? biasanya ya kalau sampai Bukit kalau ada kendala jam 1 udah nyampe kita gitu. Siang, Malam, Bang. malam. Pagi Oh, lah. cepet berarti. Iya, serius. Iya. Kalau kayak gini? Kalau kayak sekarang ya? lantaran Matahari ada terbit ya? sewa palingan jam 2 jam 3 sudah. Nanti tidur rumah makan Madinah. Tidur situ dulu ya? Enggak, kalau di rumah makan Bukit Tinggi pun orangnya open juga. Enak ya? Di pos sama LS banyak itu. LS yang rute-rute yang apa mantap. LS, Birok, Kira ada ya. Birok Noli situ makan, Bang. Di situ juga ya? Satu Nusa enggak. Putra Simas tapi yang engkel-engkelnya, Bang. Oh, berarti di rumah Madinah tuh. Iya, Birok Noli, ALS, untuk Putra Simas. Makasih banyak ya. Oke. Tadi. Ya. Hati-hati. Ini jalan-jalan ceritanya ini ya. Tadi jalan ya. Ikut Bang ya? Ya. Dari loket saya sendiri nih. CV Sampagul, sebuah legenda asli dari Tapanuli Selatan, tepatnya dari kota Salak yaitu Padang Sidempuan. Dan akhirnya kita bisa mencobanya. Bisa dilihat Sampagul masih ada dan menolak menyerah di era sekarang, meski kondisinya masih sama seperti zaman dulu. Dengan kuat masih mempertahankan Mercy jenis lama dan harga ekonomi meski zaman sudah jauh berubah. Yang berubah hanya target dan pasar yang menjadi daya tarik bagi pelanggan tetapnya, terutama perantau Tapanuli Selatan itu sendiri. Sekarang sudah lebih fokus untuk mengejar paket guna untuk terus bisa bertahan di jalanan. Mungkin kalau untuk jumlah sewa sudah tidak sekuat dulu peminatnya. Kita dapat bus warna kuning yang berbodi karoseri Cipta Karya dengan lampu model jetbus generasi pertama. Untuk urusan dapur pacu, Sampagul identik dengan mesin tua yaitu Mercy OH 1521 alias cooler. Orang Jawa biasa menyebutnya dengan Simba-Simba. Untuk kru yang bertugas ada 3 orang, 2 driver dan 1 kernet. Hampir semuanya kru berasal dari Batak Toba. Wah, pengalaman baru nih, IMT bisa berbaur dengan saudara baru. Hanya ada 1 kelas untuk sekarang yaitu ekonomi non AC, non toilet. Dengan tatanan bus model zaman dulu, semua ciri khas bus zaman dulu masih melekat kuat di interiornya. Bisa kita lihat model kursinya, tiang striptease untuk penahan paket, serta tiang jemuran handuk di bagian kaca samping. Karena non AC, maka setiap kaca di sampingnya juga masih menggunakan kaca geser. Meski hanya berbekal mesin cooler, tapi kalau sudah namanya bus Sumatera Utara, sudah dipastikan sudah jadi bukan cooler biasa. Nanti akan kita buktikan sendiri ketika sudah di jalan. Kita juga melihat bukti nyata bahwa bus ini masih menolak punah dan masih banyak mempunyai pelanggan setia, terutama penumpang yang berasal dari Tapanuli Selatan yang merantau maupun bepergian ke Pekanbaru. Yang unik dan perlu diketahui adalah rute memutarnya untuk trayek Pekanbaru via Bangkinan lanjut Bukit Tinggi baru ke arah Padang Sidempuan. Tetap sambat, jangan semangat. Kaitannya markul yang normal isi meetingnya. Kaitannya markul yang seru. Naron edisi. Munda putar pun atau bari bahasa Jo. Pulang iperi dan mau makan, mau pamit makan niya. Apalagi isi yang memikirnya tu.
akhirnya jalan bang ya? Kirain gak jalan hari ini? Jalan. Jalan ya? Kalau malam minggu gini rame biasanya bang? Di jalannya? Pagi Pak. Mumpung masih apa namanya? Antri minyak kayak gini tergelap ya. Kayak gini interiornya. Jadi non skalanya lah. Ini juga kaca geser, seru. Kursinya lagi caranya ganteng maksimal, legend. Abang siapa ini? Abang Gontar. Abang Gontar. Ini drivernya siapa nih bang? Hah? Abang siapa? Tar. Siapa? Tar. Wah, orang dua aja apa bertiga ini biasanya? Iya, bertiga. Bertiga ya? Via Bangkinan ini? Iya. Ada bentar ya. Ada. Depan ni. Hah? Depan ni. Bisa bulan-bulan. Ya. Sebenarnya trip kali ini harusnya kita mencoba Yanti Group ataupun Putra Inhil, tapi kita tunggu kabar hingga siang hari tak kunjung mendapat balasan. Akhirnya Bang Aris merekomendasikan untuk mencoba CV Sampagul terlebih dahulu. Karena kalau Yanti Group di Pekanbaru ini susah ditemui, dan kalaupun bisa ditemui ya datangnya pas tengah malam atau dini hari. Sedangkan untuk Sampagul mudah ditemui karena ada busnya yang sering terparkir rapi di poolnya Pekanbaru. Bisa dibilang ini trip dadakan, tapi kita masih bisa dengan leluasa memilih kursi karena masih kosong melompong. Jika mengingat kejayaan Sampagul ini, jadi ingat di mana Bapak Hotman Paris merantau ke Jakarta zaman dulu ya naik bus warna kuning ini. Masa manis bus ini ada di era 1980 sampai 1990-an. Sampagul berjaya di rute Medan ke Jakarta sampai ke Yogyakarta. Bicara tentang bus legenda dari Sumatera Utara, nama ALS pasti yang paling dikenal. Lalu ada Medan Jaya yang masih cukup familiar. Namun jangan lupakan si Bual-Buali yang sudah meredup, dan yang terakhir jangan dilupakan juga yaitu CV Sampagul ini. Dari segi usia, Sampagul ini seumuran dengan PT ALS. Sampagul sudah eksis sejak dekade 1970-an. Nama Sampagul diambil dari semboyan Siala Sampagul yang jadi moto masyarakat di daerah Tapanuli Selatan. Kurang lebih semboyan ini bermakna semangat, gotong royong, dan saling membantu. Masa puncak kejayaan Sampagul ini ketika ALS pindah markas besar ke Medan dan si Bual-Buali meredup. Akhirnya penumpang dari Tapanuli Selatan dan Sidempuan mulai percaya memilih Sampagul sebagai pilihan utama. Sayangnya di tahun 2000-an Sampagul harus menyerah di rute Sumatera Jawa dan hanya fokus di Sidempuan ke Pekanbaru via Bukit Tinggi, serta juga melayani trayek Padang Sidempuan Medan via Rantau Prapat atau Gunung Tua.
kita mau. Arben, siapa yang mau? Namun sombong dulu lah, mereka pembilang kita lah saudara. Siapa yang kena menghah si Regarlas? Aduh, yang tadi berangkat pergi nonton. Iya. Aduh. Iki lewat Ibu Panti. Nah, jabatan di rumah. Marara kan? Marara, nasional mah. Makanya 89 mau. Apa naik? Kalau nonton juga. Jadi saya juga masih hias. Baru ini sampo. Puyo. Pernah lewat seminggu di rumah sakit nanti. Ada yang betul. Saya pun tahu orang mengganggu